Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman sekalian di program kursus Microsoft Excel. Kita sudah masuk di pertemuan yang kedua. Di pertemuan ini kita akan mulai belajar membuat tabel di Microsoft Excel. Kemudian setelah itu menggunakan operator aritmetika setelah membuat tabel. Jadi kita akan latihan tabel dulu. Misalkan saya buat judul tabel di sini. Daftar penjualan barang. Contoh tabelnya. Kemudian setelah itu saya masukkan di sini nomor, nama barang, kemudian jumlah, harga, total harga, kemudian diskon, ada kolom diskon, dan ada kolom total bayar. Saya klik di sini. Bentar. Setelah itu teman-teman sekalian, judulnya ini bisa kita panjangkan sampai di kolom G. Merge. Oke, bisa saya bold. Jenis hurufnya juga bisa saya ubah. Kasih Arial Black. Ini double klik saja. Ini juga supaya otomatis teman-teman sekalian itu formatnya berubah. Kemudian di bagian kolom total bayar dengan total harga, ini saya sorot. Kemudian di sini ada di bagian home ini ada jenis, kita bisa kasih accounting. Misalkan kita mau kasih tanda rupiah, simbolnya kita cari rupiah teman-teman sekalian yang Indonesia. Kita coba kasih cari Indonesia FK. Oh, ini sudah R. Oke, ini RP. RP Indonesian. Kemudian kita klik OK. Oke, double klik. Di sini juga total harganya. Kita bisa kasih rupiah tadi. Mungkin bisa diketik di sini. RP. Oh. Kita langsung klik saja R di keyboardnya supaya langsung masuk huruf R. Kita cari lagi teman-teman. Scroll ke bawah terus. RP. Oke, ini RM. RP Indonesian. Oke. Jadi nanti kalau kita tulis di sini misalkan 10, 10.000, otomatis tertulis seperti ini. Oke, saya delete dulu. Kemudian kita nama barangnya dulu teman-teman sekalian. Misalkan saya tulis garam. Kemudian vetsin. Atau kita tulis susu. Kemudian penyedap. Misalkan barang-barang dapur, gula, beras, kemudian mie. Saya mau buat sampai 10 daftar, ini tulis 1, 2. Kemudian ini kita sorot dua-duanya. Kemudian sampai muncul tanda plus hitam seperti ini, kita tarik ke bawah. Itu muncul angkanya, karena saya mau buat 10 daftar barang, 10 saja. Kemudian setelah mie, kita buat kecap, sambal, apalagi bawang merah, bawang putih. Kita double klik. Oke, kalau kita mau urutkan teman-teman sekalian, ini A ke Z, ini boleh caranya seperti ini, sorot saja. Ini kita sorot ke kiri. Kemudian ini sort and filter. Kita A to Z, sort A to Z. Oke, maka dia akan berurut. Ini bisa kita ubah ulang. Oke. Kemudian jumlahnya, saya misalkan bawang merahnya, jumlahnya 3, bawang putihnya 3 kilo juga, berasnya 10, garam 1, kasih garam 2, gulanya 3, kecapnya 5, minyak 12, penyedapnya 2, sambalnya 1, susunya 2.
Oke, kemudian ini kolom jumlah bisa saya rata tengah. Kemudian kita kontrol A, kita buat rata tengah-tengah ini teman-teman sekalian, ini middle edge, supaya dia ini rata atas bawah. Jadi contohnya nih kalau dia lebar seperti ini, kita buat seperti ini, maka letaknya tadi di bawah teman-teman sekalian. Ini saya kasih ke atas. Oke. Sekarang kolomnya saya mau kembalikan. Double klik saja. Kemudian kita masukkan harganya. Bawang merah misalkan 1 kilo 45.000. Terus saja 45 karena formatnya tadi. Oke, ini masih belum berubah formatnya teman-teman sekalian. Ini bisa kita klik. Pakai accounting. Kita kasih non saja. Non. Oke. Kemudian komanya bisa kita atur. Ini sisa, ini untuk menambahnya. Ini untuk mengurangi angka di belakang koma. Oke. Bawang putih misalkan 42.000. Berasnya 11.500. Garam 2.500. Gulanya 6.500. Misalnya kecap 12.000. Minyak 2.300. Penyadapnya saya kasih 500. Sambalnya 13.250. Kemudian susu 43.000. Kemudian kita bisa double klik. Posisinya kita kasih rata tengah juga. Oke teman-teman sekalian, kemudian kita bisa atur tabelnya. Ini kita all border. Nah, kalau judulnya kita ingin kasih warna boleh. Kasih warna hijau. Kemudian bisa dikasih bold juga. Kalau kita mau buat bertambah, kita sorot. Kita tambah 22 pixel supaya lebih luas. Oke teman-teman sekalian, tabelnya sudah selesai. Ini contoh tabelnya. Ini bisa kita atur print out-nya. Ini kita sorot semuanya. Ini ada page layout. Ini print area. Kita bisa set print area. Artinya hanya area ini saja yang akan terprint. Ketika saya print out, kita file, kemudian print. Tampilannya seperti ini. Nah, kalau kita mau rata tengah teman-teman sekalian, ini page setup, kita di margin, kita rata tengah horizontally, oke, maka dia akan berada di tengah-tengah. Saya escape di keyboard, oke, untuk keluar. Selanjutnya kita akan belajar menggunakan operator aritmetika untuk memasukkan ini total harganya. Jadi kita masukkan dulu selnya di sini di E4, ini di total harga. Kemudian kita ingin menjumlahkan total harga, klik sama dengan. Jadi karena total harganya ini adalah jumlahnya dengan harga, ini jumlahnya kita klik yang 3. Kemudian tanda bintang, ini simbol untuk kali. Kemudian kita klik harga. Jadi rumusnya ini C4D4. Kemudian kita klik enter. Otomatis akan terhitung otomatis. Angka di belakang komanya bisa kita atur di menu home tadi. Ini untuk mengurangi. Oke. Jadi ini rupiahnya otomatis tertulis teman-teman sekalian karena kita sudah atur tadi di sini di bagian accounting. Ini karena di sini terpilih ada number, ada accounting. Jadi kita tadi pilih accounting. Kemudian ini sisa ditarik rumusnya. Letakkan kursor sampai muncul tanda plus hitam seperti ini, kemudian tarik sampai ke bawah. Oke, maka sudah terhitung otomatis. Jadi seperti itu teman-teman sekalian. Boleh juga cara yang lain, misalkan saya hapus di bawah. Ya. Cara yang lain kalau kita mau copy, kita klik sel ini tadi yang E4, kemudian kita Ctrl C. Setelah itu kita pilih rank-nya ke bawah, ini disorot. Kemudian kita Ctrl V. Nah, di paste otomatis juga rumusnya akan muncul. Seperti itu. Jadi saya ulang, teman-teman sekalian boleh ini kita klik. Ini boleh juga diklik kanan. Ini ada copy. Kita pilih copy. Kemudian kita sorot ini ke bawah. Kita klik kanan. Ini ada paste. Kita pilih paste. Kan ada 1, 2, 3. Ini FX. Nah,
Ini ada paste langsung, jadi kita pilih teman-teman sekalian yang FX supaya yang terkopi adalah formulanya. Oke. Otomatis muncul teman-teman sekalian. Kemudian selanjutnya kita masuk di kolom diskon. Jadi untuk kolom diskon kita masukkan ini. Misalkan untuk kolom diskon ada diskon yang kita berikan. Misalkan kita pilih diskon 10%. Jadi caranya teman-teman sekalian ini kita klik sama dengan di sini. Kemudian setelah itu kita klik sel yang mau didiskon ini yang total harganya. Kemudian kita klik tanda bintang, simbol kali. Kemudian kita ketik 10% untuk diskon 10%. Kemudian setelah itu kita klik enter dan perhatikan hasilnya. Diskonnya ini 13.500. Kita boleh sorot ini. Kita misalkan mau pilih dia number. Oke, supaya formatnya number. Kalau mau format accounting tadi boleh juga. Ini tidak usah pakai dolar, kita yang non saja, pilih yang non kalau kita mau kosongkan. Oke, kemudian ini jadi diskonnya 13.500. Kalau kita mau rata tengah boleh. Double klik. Ini kolom diskonnya sudah terpilih teman-teman sekalian. Kalau kita mau copy ke bawah sama tadi boleh seperti ini. Letakkan kursornya kita tarik sampai ke bawah. Boleh juga saya hapus. Boleh juga ini teman-teman sekalian kita klik kanan, pilih copy, kemudian ke bawah ini kita pilih ranknya, kemudian klik kanan, ini copy formula. Jadi rumusnya yang kita copy. Kita paste formulanya. Oke. Masuk ini diskon 10%. Setelah itu total bayar. Di kolom total bayar kita klik ini selnya teman-teman sekalian. Untuk total bayarnya. Jadi kemudian kita klik sama dengan dulu. Kemudian kita pilih ini. Yang harganya tadi, total harganya ini. Oke, F4. E4. Kemudian kita kurangi, ini tanda minus kurang dengan diskon. Setelah itu langsung kita enter. Oke, ini total bayarnya. Kita bisa sorot. Oke. Kemudian setelah itu teman-teman sekalian, saya langsung tarik saja ke bawah supaya rumusnya tercopy. Maka total bayarnya sudah terlihat. Nah, itu. Kemudian misalkan teman-teman sekalian di bagian bawah saya mau buat di sini rata-rata. Rata. Oke. Untuk rata-rata misalkan kita mau buat di sini ya teman-teman sekalian. Ini saya mau buat rata-ratanya. Ini saya merge rata-rata. Untuk kolom rata-rata misalkan di kolom ini untuk harga rata-ratanya kita mau hitung, kita pilih sama dengan kemudian ketik average. Tulisannya seperti ini, average. Kemudian buka kurung. Yang kita mau rata-ratakan kita sorot ini harganya. Oke, dari D4 sampai D13 ini. D4 sampai D13 balas kurung. Titik 2 itu tanda untuk rank rentangnya kemudian enter. Jadi total rata-rata harganya 17.855. Ini saya merge sampai sini. Double klik kemudian di bagian ini juga kalau kita mau rata-ratakan ini bisa kita tarik ke samping teman-teman sekalian. Maka otomatis juga dirata-ratakan. Oke, ini rata-ratanya muncul. Kalau mau, karena ini formatnya teman-teman sekalian tadi tidak pakai rupiah, maka otomatis juga formatnya akan tercopy ke kanan. Kita bisa kontrol hapus dulu. Boleh juga cara seperti ini, kita klik kanan. Kita klik kanan, kemudian pilih copy. Ini kita pilih ranknya ini, klik kanan, paste formulanya tadi. Oke. Maka yang akan tercopy hanya formula saja, bukan rumusnya. Jadi rupiahnya tetap ngikut.
Jadi ini untuk rata-ratanya teman-teman sekalian. Kemudian misalkan kita mau tambah lagi di sini jumlah atau di atas rata-rata kita mau tulis jumlah, ini bisa kita sorot. Kemudian di sini di home ada insert, kita langsung pilih insert, klik saja. Maka dia akan menambah ke atas. Oke, seperti ini. Ini kita merge. Saya ketik jumlah. Teman-teman sekalian, di atas ini misalkan ini juga jumlah barangnya kita mau hitung. Klik kembali merge. Maka kemudian kita merge yang ini saja. Oke, sekarang yang sama jumlah dulu bagian ini. Untuk jumlah, teman-teman sekalian, kita klik sama dengan ketik sum. Sum itu untuk jumlah, sum. Buka kurung, ini yang kita mau jumlah. Oke. Setelah itu balas kurung, enter. Nah, maka jumlahnya 43. Ini bisa saya kasih rata tengah juga. Kemudian untuk yang kolom sini, seperti tadi ini kita klik kanan, copy, kemudian kita sorot ranknya ke sini, klik kanan, kita paste spesial pakai formula. Otomatis harganya ini atau oke. Akan tercopy otomatis teman-teman sekalian. Itu untuk menghitung jumlah. Selanjutnya teman-teman sekalian, jumlahnya sudah, rata-ratanya sudah. Ini contoh penggunaan formula atau rumus aritmetika dan kita sudah belajar membuat tabel. Sekarang tabelnya karena dibawa boleh saya kita format lagi. Teman-teman sekalian, karena tadi previewnya hanya sampai di sini, ini bisa kita ubah lagi sampai ke bawah. Pilih Pack Layout, Print Area lagi, Set Print Area. Coba kita Ctrl P di keyboard, akan muncul ini. Kemudian kalau kita mau desain lagi tabelnya, teman-teman sekalian ke sini, kita tambahkan bagian luarnya seperti ini. Jadi dia garis pinggirnya bold. Oke, seperti ini hasilnya. Baik. Kita kontrol, baru scroll untuk memperbesar. Baik teman-teman sekalian, demikian kursus Microsoft Excel kita di pertemuan kali ini. Membuat tabel dan menggunakan operator aritmetika. Sampai ketemu di kursus berikutnya. Silahkan jika ada pertanyaan, tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.